Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi di channelnya Auto Jadul. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, kali ini kita mau bahas satu mobil yang menarik banget. Di samping kita ini ada Mazda Astina yang ini konsepnya, bodinya tuh liftback ya Mas? Liftback. Bersama Mas Wisnu pemiliknya. Ini mobil apik banget. Thank you. Terus dandan ada dress up juga, simpel-simpel tapi cakep. Ini kita mau cerita-cerita. Mas Wisnu, siap. Apa kabar Mas? Alhamdulillah, sehat. Mas Randy sehat selalu Mas ya? Sehat selalu salam Mas sehat. ya. Oke, Oke. salam sehat. Mas Wisnu, Gimana? Ini ceritanya saya juga dapat info dari teman-teman. Ini mobil istimewa banget. Ada banyak ceritanya, terus juga mungkin di tangan Mas Wisnu sudah sejak lama, terus sampai sekarang dijaga terus. Ceritanya kayak apa? Oke, terima kasih Mas Randy. Jadi gini Mas, kalau Astina ini kebetulan memang saya melanjutkan dari papa saya. Almarhum papa saya itu dari tangan pertama tahun 90 sudah megang mobil ini. Dari baru? Dari baru. Dari dealer ya? Keluar showroom ya? Confirm. Dari dealer. Ini papa saya punya, sampai kemudian waktu bergulir sekitar tahun 2013 beliau minta saya untuk melanjutkan kalau memang mau. Oke, Ya, melanjutkan nggak ada merawat alasan ya. untuk nggak mau. Walaupun memang pada waktu saya terima itu ada beberapa hal yang harus di dress up. Kalau kacamata saya dress up dalam arti kata catnya udah busem. Terus peleknya juga jadul banget, sesuai tahunnya itu. Makanya pada waktu saya pakai, mesin saya restorasi, bodi saya restorasi, terus sedikit-sedikit saya dress up. Untuk temanya kan original restoration, tapi tetap sesuai correct period di situ, Mas. Oke. Nah, ini kalau saya lihat ya dengan mata sendiri nih, ini klimis banget, terus juga aksesorisnya juga termasuk period correct ya. Ini pasti ada berburunya jauh atau memang ternyata di sini mudah didapatkan atau gimana nih? Kita ngomongin spare part nih. Karena gini, kebetulan jarang banget ya ketemu si Mazda Astina yang memang bentuknya utuh ya, terus juga body partnya juga lengkap. Terima kasih. Nah, ini gimana tuh pencarian atau merawatnya seperti apa? Oke. Siap, terima kasih Mas. Jadi gini Mas, pada waktu saya bangun itu juga memang ada beberapa part yang harus diremajakan, ada yang sengaja saya pertahankan untuk alasan memorabilia. Contoh, untuk yang lampu bumper ini. Lampu bumper ini kalau kita cari di sini pun ada itu kadang lebih banyak, seringnya nggak ada. Seringnya nggak ada. Jadi pada waktu itu ya sekali lagi alhamdulillahnya saat saya bangun itu saya dapat beberapa barang dari luar negeri. Contoh, lampu-lampu ini saya dapat dari luar negeri. Lampu ini apa sebutnya, lampu sen ya? Ini lampu sen sama lampu kota. Lampu sen dan lampu kota. Betul sekali. Dan bentuknya warnanya tuh, tonnya tuh memang kayak busem. Memang gelap ya? Iya, memang seperti itu. Memang seperti itu. Jadi kalau orang bilang, wah ini lampu bekas, bukan bos. Memang ini dari sananya kesannya kayak busem gini. Tapi tidak. Memang standarnya seperti ini. Ada pembeda itu adalah yang model Eunos. Kalau orang bilang Eunos itu jadi Astina versi JGM. Astina versi JGM. Astina versi JGM, dia modelnya garis. Ada motifnya di sini. Ada motifnya. Itu lebih sulit lagi. Itu lebih sulit lagi. Jauh lebih sulit. Dan percaya kalau pakai itu nanti penyesuaiannya juga banyak. Akhirnya udah kembali lagi ke topik mindset saya. Pokoknya restorasi sesuai pada waktu datang dari dealernya. Seperti itu. Terus kalau izin saya boleh lanjutin, untuk lampu ini saya juga dapat di Singapura yang di samping-samping ini. Lampu sen ya. Ini juga dari Singapura. Karet aja ini saya dapat dari Singapura loh. Karet. Ini karet kaca nih. Karet kaca. Maaf, ini karet kaca itu memang cuma bagian atas aja ya? Iya. Jadi kalau kendaraan lain mungkin dia bentuknya ngelingkar. Melingkar ya? Ini enggak, gitu ya? memang hanya bagian atas saja. Seandainya mau disubstitusi pun sebetulnya bisa. Tapi masalahnya satu, biasanya mereka lebih panjang dan lebih lebar. Akhirnya
saya mengkhianati konsep awal saya Konsep dong. awal ya. Jadi konsepnya memang restorasi, Original. back to original. Yes. Period correct juga ya Mas ya? Betul sekali Mas. Terus ada lagi yang paling jauh saya dapat itu sebetulnya, saya izin ngambil ya Boleh. Mas ya. Bismillah. Ini part itu remeh banget sebetulnya. Cuman asbak bos. Asbak. Asbak Oke. doang itu saya dapat dari Polandia. Boleh lihat, maaf. Oke. Nih. Apakah di sini tidak ada? Banyak tampakannya. Cuman mesti udah kondisinya juga hancur. Walah, ya. Kalau dipikir lah, lu nggak pakai asbak pun sebetulnya mobil juga bisa jalan. Tapi Oke. ya sekali lagi nggak enak aja. Gimana? Wah, ini second ya dapatnya, masih kondisinya bagus banget. Second bagus, alhamdulillah. Dapat ini. Siap, Makanya siap. kalau ditanya berburu paling jauh, saya pikir yang ini dapatnya dari grup Facebook saya dapat ini. Oke. Siap. Mas, kembali lagi ke bagian body nih Mas. Hmm. Ini kan ciri khasnya Mazda Astina. Ini kan modelnya liftback ya? Liftback, tapi Apa namanya tipenya? kalau Astina sendiri sebetulnya lebih, kalau Mazda, saya bilang Mazda aja. Mereka lebih seneng bilangnya ini tipe NB, notchback. Notchback. Notchback, Oke. walaupun ya sebetulnya dengan liftback ya sama sih. Kurang lebih mirip lah ya, Iya, cuman penamaannya istilah lagi ya. betul. Nah, terus juga ciri khasnya ya yang disukai banyak orang tuh kan. Jadi ciri khas tuh lampunya flip flop itu ya, lampunya pop up ya. Yes. Nah, kayak gini ini masih berfungsi. Masih berfungsi. Kebanyakan yang kondisi sekarang tuh apa sih, kerusakan yang biasa atau memang nggak bisa nutup atau bisa gimana, atau mekanisme buka tutupnya Oke. sulit atau gimana? Jadi gini Mas, kalau buka tutupnya sih sebetulnya sederhana. Kebanyakan kalaupun mereka bermasalah itu di dinamonya. Nah, masalahnya adalah dinamonya sekarang susah nyarinya juga Mas. Dinamonya yang beda, nggak ada persamaan atau ukurannya aja? Tidak ada. Oke. Disubstitusi seandainya mau pakai dinamo buat power window. Tapi artinya Anda harus adjust beberapa titik. Beberapa titik Seperti ya. itu. Oke. Dan adjustnya itu kadang udah pas belum, buka lagi. Udah pas belum, buka lagi. Tapi dinamo itu bisa nggak diservis? Saya belum pernah ngeliat ada yang bisa nyervis dinamo itu sih. Oke. Harusnya sih bisa, cuman Harusnya. saya kok selama ini nanya juga, bos bisa diservis nggak? Coba cari baru aja deh, Om. Coba cari baru aja deh. Siap. Ya, mungkin seperti itu deh. Kalau untuk yang apakah bisa diservis tidak, rata-rata jawabnya seperti itu tukang Oke. dinamo. Nah, ini bagian depan ini masih terjaga dengan rapi. Alhamdulillah. Logo emblem Mazdanya memang posisi seperti ini. Memang seperti itu. Bumper ini tidak ada perubahan dari Tiga aja. barunya. Tiga aja. Ini Mazda Astina tahun tahun 90. 90. Yes. Secara sama diproduksi di Indonesia, maksudnya dijual di Indonesia, tidak ada perubahan facelift kah? Jadi gini, kalau sepengetahuan saya Mas Randy, Astina itu masuk dari tahun 93 sampai 94 pertengahan. Oke. Pada waktu tahun 91 akhir, Indomobil waktu itu yang masukin itu ngeluarin facelift. Nah, faceliftnya itu dikasih kode RX3. Oke. Kodenya RX3. Bedanya gimana? Bedanya itu jadi di bumpernya mereka lebih gondrong, kemudian mereka pakai side skirt, Oke. sama bumper belakangnya juga lebih gondrong. Oh, oke. Plus ada varian keluar two-tone color. Ada tuh ya. Ada two-tone color. Hanya bedanya adalah kalau yang versi non facelift, bumpernya ini bahannya bukan dari fiber, penyok balik sendiri. Sementara kalau untuk yang facelift itu bahannya fiber, penyok ya pecah, wassalam. Oke. Tapi memang bentuknya dia lebih agresif. Untuk yang versi facelift Indomobil yang dikasih kode RX3. Jadi tidak hanya sekedar desain saja, tapi bahan juga pembuatnya berubah juga ya. Berbeda, Om. Berbeda juga ya? Berbeda, Oke. berbeda juga. Siap. bahannya. Mas Wisnu, kita lihat bagian samping ya. Monggo. Ya. Nah, ini bagian sampingnya. Nah, Mas Wisnu, ini kan warna body sudah berganti ya, repaint ya. Betul. Ini boleh diceritain alasannya pakai warna seperti ini? Oke. Jadi gini, Mas Randy, pada waktu saya nge-repaint itu sebetulnya konsep saya itu pingin original restoration seperti awal mobil ini datang. Cuman dari Mas Danet racunnya itu adalah apa lu nggak bosen 30 tahun dengan warna yang sama. Oke, kalau gitu kira-kira ada referensi warna apa Mas? Mas Danet ngasih saran untuk ganti warna dari yang sebelumnya pine green metallic oleh Glasso diganti British Racing Green Spyseeker. Pertimbangannya adalah
Mobil ini keluar tahun 90. Tahun 90 keluar, dan pada waktu itu Mazda mengeluarkan Miata NA, seri NA dengan warna British Racing Green. Oke, dia punya warna seperti ini ya? Memang ada, dan warna British Racing Green itu di Mazda itu adalah special edition. Only 2000 unit Miata in British Racing Green. Akhirnya dari situ, ya kenapa tidak? Toh tidak mengkhianati, tidak berpindah tidak jalur, keluar jalur juga. Tidak keluar jalur. Istilahnya Mazda pun mengeluarkan warna ini. Warna yang sama pada tahun tadi, yang itu juga. Miata ya. Betul sekali. Jadi warna-warna hijaunya Miata boleh disebut juga ya. British Racing Green-nya Miata ya seperti ini. Ya, seperti ini ya. Oke. Nah, ini kan berarti proses sudah repaint tuh. Ini kan pasti ada bagian-bagian yang dilepas dulu ya atau gimana ya? Maksudnya di karet-karet gitu. Nah, ini ada side body molding seperti ini. Ini kondisinya masih seperti utuh. Walaupun udah termakan usia ya. Siap. Ini boleh tanya, spare partnya seperti ini, body part ini susah nggak sih? Oh, jadi gini Mas Renggi, sejujurnya kalau untuk Mazda Astina yang saya rasakan itu untuk mesin sih tidak terlalu sulit, kecuali elektrikal. Nanti kita cerita. Tapi untuk body part, kalau kita bilang itu memang butuh perjuangan ekstra. Ekstra dalam arti kata ekstra gini. Banget nggak? Biar nanti pemirsa yang define aja. Dalam arti kata gini, saya izin ya. Pilar A ini ditutup cover. Yang nyampe sekarang kita bingung kenapa dulu Mazda harus nutup ini pakai bagian terpisah, sehingga terpisah begini ya. Oke. Sehingga banyak kasus lagi jalan ini terbang mencelat. Oke. Terbang mencelat harus diganti. Dan ini juga ada bagian karetnya juga ya? Ada Mas. Kalau yang aslinya ada. Di sini dia ada bagian karetnya. Agak ramai juga ya, maksudnya harus apa ya, supaya rapi itu ya memang ada covernya, ada karetnya. Ya. Dan kalau udah umur kan pasti bisa aja retak Mas, hilang, retak dan lain-lain. Dan ya. kalau umpamanya kita parkirnya paralel, kadang suka didorong di sini, dijamin pecah. Makanya kalau saya pribadi usahakan jangan pernah parkir mobil ini paralel. Oke. Tipsnya mungkin itu kalau untuk jaga ini. Jangan parkir paralel, teman-teman. Jangan parkir paralel. Terutama jangan dorong ini ya. Kalau didorong jangan ini aja. Nah, terus untuk ini Mas, jadi kita ada komunitas namanya Mazda Astina Indonesia. Oke, Mazda Astina Indonesia. Betul. Di Facebook, di Instagram ada ya? Di Facebook ada, kalau di Instagram kayaknya yang resminya, officialnya belum ada. Oke. Nah, di situ kita saling sharing. Untuk body part itu kebetulan memang sudah ada yang bisa membuatkan Mas. Contohnya untuk cover pilar A ini. Cover pilar A ini replikanya sudah ada. Cuman tetap tidak akan bisa seperti yang orinya. Oke. Contoh, ini ada bagian karet. Yes. Yang replikanya bagiannya kelihatan nonjol, tapi itu bukan karet. Bukan itu karet. jadi satu bagian. Jadi satu bagian. Satu bagian. Terus kalau finishing ya begitulah so-so. Tapi memang kalau dari segi substitusi cukup bisa sebagai substitusi lah. Substitusi ya. Betul. Mas, kalau boleh tahu, ini kan susah tuh bagian pilar itu ya, covernya ya. Yes. Harga orinya berapa? Kalau yang replika seperti itu kira-kira kisarannya berapa? Jadi buka kartu Mas, nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau yang orinya satu bijinya ini 1.350.000. Mahal banget. 1.350.000, sementara kalau yang replika sepasang sekitar 200.000. Jauh banget. Jauh Mas. Iya. Jauh Mas. Bahannya fiber ya? Fiber, dibanting-banting, didorong-dorong lebih awet. Lebih awet. Sebetulnya lebih enak Mas, cuman sekali lagi goalnya apa? Goalnya apa? Nah itu kembali Tapi lagi kalau ke situ buat aja. solusi supaya terlihat original look ya, masih bisa lah. Masih bisa ya. Sangat bisa seperti Nah, bagian-bagian body, bagian kaca nih, karet gitu ya. Dan misalkan side body molding, handle itu bisa dipastikan susah juga. Sejujurnya karet ini semua udah diganti kecuali yang depan kiri. Maaf, izin saya buka. Bisa dilihat, ini karet 30 tahun lebih. Ini belum ganti dong berarti ya? Yang satu ini belum ganti, yang lainnya sudah. Kenapa susah? Karena belum dapat Mas. Belum dapat. Iya. Iya. Karena belum dapat. Karetnya itu satu biji, terakhir kali dapat harganya di atas 1 lah, udah gitu aja. Karet satu kaca, satu pintu. Satu pintu. Satu pintu. Dan sialnya lagi nggak ada substitusinya Mas. Nggak ada substitusi ya? Iya. Kalau brand lain mungkin ada ya. Saya kurang tahu Mas, cuman yang jelas itu Mas kok ndelalai. Mazda itu iya. Ada itu Mas. Oke. Ampun bener. Oke, bagian nah kita lihat kaki-kaki nih, lihat ganteng banget. Ini sepatunya
Nah, Bos, boleh dijelasin, ini kan peleknya Gremlite ya, Mas? Gremlite 57S. Fog Racing ya? Dari Race Engineering. Ya, oke, Yes. Race Engineering kan. Oke, ini ukuran berapa? 15, lebar 6,5, offset 38. Offset 38. Betul. Ini PCD-nya Mazda Astina 400. PCD standar untuk Astina 4x100, betul. 4x100 ya? Yes. Oke, boleh dijelaskan ini kenapa memilih desain pelek ini? Oke. Jadi gini, Mas Rendy, untuk pelek itu dari saya bangun tahun 2015 sampai sekarang itu udah ganti velg sekitar 8 kali. 8 kali. Ganti-ganti. 8 kali nyari yang cocok, yang enak, yang kompromi enak di mata, enak buat harian, jatuhnya ini. Karena saya pernah pakai 17. Saya pernah pakai 17-nya NK, enak, yo enak. Cuman kok tetap rasanya gimana? Sorry nyebut merek ya. Saya pernah pakai 17-nya Zaibah. Zaibah saya pakai 3-piece, tetap gimana? Ngelihatnya nggak enak. Saya pakai palang 3-nya Arbet, pakai palang 3-nya Mazda Speed pun saya pernah. Mazda Speed saya udah dapet palang 3. Tapi sekali lagi, kalau saya kok ngelihat agak kurang enak. Akhirnya waktu itu pilihan saya cuma 2. Whether saya ngambil ini dari Race atau dari Racing Beat. Kenapa saya pilih Racing Beat? Karena di Amerika sendiri Racing Beat itu tuner resminya Mazda. Oh gitu. Yes. Iya. Jadi tuner resmi Mazda itu ada beberapa lah. Tapi yang kita sebutin di sini Mazda Speed, kiblat kita di Mazda Speed atau di Racing Beat. Racing Beat sebetulnya ada velgnya. Cuman saya juga ngelihat ring 15, 3 pieces construction, lebarnya 6,5. Kok ya kecil banget. Dilihatnya nggak enak. Jatuhnya komprominya Gremlite. Gremlite ya? Yes. Dasarnya akhirnya kita pakai Gremlite itu karena pertama memang Mazda Speed sendiri mereka untuk velg itu dari Gremlite. Dari Race yang ngeluarin. NK juga ada, cuman lebih banyaknya memang dari Race Engineering. Makanya supaya tidak terlalu mengkhianati konsep awal, ya harus korek tuner juga dong. Oke. Saya pakai produknya yang dari Race juga. Seperti itu, Mas. Karena pertimbangan itu ya, Race Betul. juga pernah, maksudnya di Mazda itu dia jadi tuner juga ya. Race untuk Mazda Speed mereka ngambil velgnya itu yang produksi Race. Race ya. Yes. Oke, buat Mazda Speed-nya? Mazda Speed-nya. Oh gitu. Oke, siap. Nah, ini sepertinya agak sedikit ceper nih, pas banget ya. Ini diapain aja nih kaki-kakinya? Oke. Kalau kaki-kaki kita waktu itu pakai lowering kit Intrac yang untuk ya. Untuk 323 GT. Kalau orang sini bilang 323 buntung yang cuma 2 pintu. Oke. Cuman tetap aja kok ngelihatnya kayaknya mata tetap masih kurang pendek, potong juga sih. Potong dikit alias pot kit. Pot kit juga, Mas. Dikit sih. Potong. Berapa jadinya ini lumayan nih ya. Cuman 1 jari ya. 1 jari, Mas. Cuman alhamdulillahnya ini mobil saya pakai buat luar kota juga. Saya ke Yogyakarta, saya ke Madiun, saya ke Malang. Kondisi seperti ini? Ya ini. Shock breaker gimana? Ya fine-fine aja sih. Asik-asik aja. Pakai apa? Oh, kalau shock breaker kita masih pakai standarnya Kayaba. Kayaba? Yes. Oke. Kayaba, Tokicho itu yang mengeluarkan memang untuk Mazda 323 Astina. Oke. Mas, kaki-kakinya nih Mazda Astina bisa disebut ringkih atau kuat atau seperti apa? Kalau dari pengalaman saya sih, Mas ya, kaki-kakinya Astina itu sebetulnya bagus, Mas. Bagus dalam arti kata, kalau memang kita pemakaiannya itu untuk harian lah, kita pemakaian harian ya, bukan sirkuit use, itu sebenarnya awet kok, awet. Dan kalau saya boleh cerita sedikit ya, Astina itu enak di handling. Handlingnya Astina itu sangat enak. Semua forum kalau kita ngelihat di luar negeri bilang 323 yang seri Astina itu enak di handling. Makanya salah satu alasan mempertimbangkan masih pakai Astina nyampe sekarang ya, walaupun 32 tahun ya, Mas ya. Yang pertama memang ini dari Orto, amanah. Yang kedua, saya jujur belum nemuin dengan budget segini handlingnya seenak ini. Oke, siap. Itu aja, Mas. Nanti mohon izin mau coba mencicipi. Monggo, silakan. Kalau gitu kita lihat bagian belakang ya. Siap. Nah, ini bagian belakangnya si Mazda Astina yang bikin banyak orang termasuk saya juga terkagum-kagum. Maksudnya desainnya keren.
Ini kalau kata sebagian orang mungkin saya memikirnya ini liftback ya, tapi kalau di Mazdanya namanya notchback ya, Mas. Mereka mengistilahkannya notchback. Notchback ya. Nah, ini utuh semua. Lampu-lampu ini garnisnya juga masih terjaga banget ya. Alhamdulillah Mas. Nggak ada Ini yang masih gosong-gosong atau masih bawaan semua ya? Masih bawaan. Belum ganti ya? Belum. Dan kalau ganti bakal susah juga ya, kayaknya jangan-jangan Kalau untuk saya jarang. pribadi nggak susah Mas, karena saya udah nyetok. Udah nyetok? Sudah. Ini kalau ada apa-apanya ya Mas Wizen. In case it happens, saya yang penting untuk lampu-lampu satu lengkap tuh. Lampu sen, lampu rem, satu, semua. 2, 3 lengkap. Lengkap ya? Lengkap. Wah, Udah nyetok. mantep. Bumper juga kayaknya masih terjaga utuh ya Mas ya? Masih bawaannya Mas. Masih bawaannya. Masih bawaan. Nah, ini juga bawaan nih Mas. Apa sih namanya? Ini spoiler. Spoilernya? Spoilernya ini masih bawaan. Bawaan cuman ya? Oke. Kondisinya mungkin udah keriting Mas ini. Ya wajar lah umur Mas. Sedih Ya. Mas sebetulnya ngelihatnya. Tapi Udah ini keriting. juga masih, ini Stanley ya? Stanley. Oke, masih Dan masih nyala juga. masih nyala semua. Masih fungsi Hmm. semua. Nah, teman-teman ada yang berbeda di sini, ada penambahan yang dilakukan sama Mas Wisnu. Ini saya sebutnya sih roof spoiler atau wing spoiler, tapi Siap. kalau di nama tunernya apa, nama Zender ya Mas ya? Ini dari Zenger, Jadi Zender ini biasa terkenalnya kan di BMW ya Mas ya? European car. European car ya. Yes. Ternyata bikin juga untuk Mazda Astina. Ya. Betul. Betul Jadi sekali, ini Mas. bener-bener buat dia nih Mas. Plek banget. Yep. Jadi untuk Zenger sendiri tahun segitu memang mengeluarkan body kit untuk Astina. Body kit mau keluar untuk Astina termasuk roof heads, bumper, side skirt, dan bumper depan. Sebetulnya mengeluarkan. Oke. Cuman sekali lagi, kalau kita mau aliran Zenger, sampai sekarang kayaknya saya belum pakai mobilnya juga Mas, karena nyarinya susah. Nyarinya susah ya. Heeh. Ini nemu di mana nih? Di Itu apa luar, Mas. sebutannya roof heads. Iya. Kalau di Zenger sendiri untuk part numbernya ada di sini. Oke, ada. Itu mereka bilangnya ini roof head spoiler. Hmm. Roof head spoiler Zenger aslinya sebetulnya warnanya itu hitam. Oke. Cuman sama Mas Ganet memang disarankan ya warna bodi saja. Oke. Untuk proses pengecetan maupun pemasangan juga saya percayakan ke Mas Ganet untuk Wah, ini bikin manis Mas. Jujur bikin Alhamdulillah, tampilan Mas. manis banget ya. Alhamdulillah. Nah, bagian yang berbeda lagi apa Kak? Oh ya, bagian dengan ujung knalpot apa? Muffler tipnya. Exhaust tip ya Mas ya. Exhaust tip itu unik Mas, dapatnya Mas. Kenapa saya bilang unik? Sorry, Ansa mereknya ya? Yes, itu Ansa. Ansa itu sebetulnya dia lebih banyak untuk mobil exotic car ya. Cuman ya itu, saya waktu itu main ke tempatnya Om Peter. Peter Jacobson ya? Yes, main ke tempat Om Peter. Rencananya saya sebetulnya mau hunting pellet. Nah, terus ada story behind lah. Oke. Sama beliau malah, udah deh, nih. Ini Oleh-oleh ini. oleh-oleh. Korek period dan kelasnya bagus. Oke Oke. Om, saya pasang. Sampai Cakep loh Mas. Ini maksudnya emang mobilnya barangnya buat dia ya. Jadi desainnya pas banget ya. Karena kan memang aslinya Astina itu double tip. Yang Oke. exhaust standarnya pun mereka memang Double tip ya. memang double tip. Laras ganda. Jadi pada waktu saya pakai ya sama-sama masih laras ganda, terus Ansa bos. Ansa. Yang ngasih Om Peter lagi. Ya, kenapa tidak? Mas, kita buka ini Mas, cobain Oke. Mas, pengen tahu Mas. Ya, Oke, bukanya seperti ini. Wah, ini. gede juga ya. Gede, Lumayan Mas. ya Mas ya. Alhamdulillah Mas. Kadang orang juga surprise kayaknya kecil. Tapi begitu buka, loh. Dan ini joknya kan juga bisa direbahin standar. Direbahin sampai tidur ya. Sampai tidur bisa. Oke. Jadi umpamanya sekedar membawa sepeda si kecil, Masih muat ya. masih muat. Bawa Oke. sepeda, ini segala macam. Ya alhamdulillah masih bisa mengakomodir kebutuhan kami lah Mas. Waduh, ini teman-teman kalau dilihat nanti ini cukup lega. Di bagian bawahnya itu ada nanti apa ban serep ya Mas? Ban ya? serep. Terus untuk apa namanya dongkrak. Mm-mm. Tapi kok Mas Gat betulnya mereka di sini ada Oh, dongkraknya ditaruh di sini dongkraknya ya. di sini Mas. Oke. Oh, iya. Di sini. Siap, Ini masih siap. dongkrak aslinya juga. Wah, seru ya, rapi ya. Sebenarnya ini panel-panelnya juga masih terjaga banget Mas. Sebelah sana isinya buat lampu ya Mas, buat ganti lampu. Ganti atau apa lampu ya? di sini, sini. Itu. Ini oke. Betul sekali Mas. Wah, siap. Seperti siap, itu. siap. Cukup Mas, lah. kita lihat bagian interior ya Mas. Saya Monggo. penasaran nih, kayaknya banyak yang menarik. Siap. Izin saya tutup Ya. kalau gitu Mas ya.
Oke, kita berada di interiornya Mazda Astina. Jujur nih Mas, jarang banget saya duduk di Astina ini. Interiornya desainnya simple, terus volume apa ya, ruangnya tuh Spacious. agak sempit ya, pas ya, maksudnya mungil ya, compact lah ya, compact ya Mas ya. Yes. Nah, tapi menariknya ini mobilnya Mas Wisnu ini terjaga banget ya. Mulai dari door trim, ini door trim orisinil ya Mas ya? Masih orisinil. Masih orisinil, semua power window berfungsi. Terus juga ini plafon ini orisinil. Nggak ada yang rusak loh, sobek pun nggak ada ya. Nggak ada Mas. Ini aslinya si lampu sudah menguning. Sudah menguning. Iya. Memang seperti ini ya. Iya Mas. Masih komplit banget. Terus juga panel AC, tombol AC di sini ya Mas ya? Iya, tombol AC di Nah, sini. ini yang bagian bawah ini apa ya Mas? Itu jadi kalau yang versi luar negeri Europe-nya itu untuk Penghangat. Oke. Cuman karena kita di sini dua musim ya, jadi sama import sama Indomobil juga dimasukinnya bukan yang nggak berfungsi lah ini. Oke. Siap. Mas Wisnu, kita coba nyalain dong nggak sih sambil nyalain AC-nya? Boleh. Berfungsi nggak? Harusnya asik adem nih. Mau sembari dengerin Ermi kulit juga bisa. Waduh, ini sesuai ya. Oke. Nah, teman-teman, yang menarik sih sebenarnya ini ada plus minus ya di interiornya Mazda Astina ini. Yang menarik memang berbeda dari model mobil 90-an kebanyakan. Ini dashboardnya, panel dashboardnya, indikatornya itu sudah digital ya, full digital, baik apa ya, tripnya juga, terus speedometer, RPM ya Mas ya? RPM juga jam itu ada feel meter, semua berfungsi digital ya? Digital. Dan berfungsi dengan baik ya Mas ya? Fully function. Ini apa sudah gantian atau sudah kondisi atau gimana untuk digitalnya? Oke, jadi untuk digital itu penyakitnya rata-rata untuk Astina udah hancur Mas, untuk polarize ya, screen polarize itu hancur. Jadi memang untuk speedometer itu sudah kita perbaiki, sudah kita repairnya itu pada waktu itu adalah kita ganti lapisan polarisnya dan bolamnya kita ganti yang LED. Oke, jadi warnanya agak berbeda ya? Iya, kalau malam itu warnanya merah, kalau siangnya gitu. Lebih adem ya? Iya, jadi kalau malam juga nggak terlalu silau kalau gini. Oke. Ini tombol-tombol, maksudnya tuas-tuas semua masih orisinil semua? Masih orisinil. Kolom setir juga? Kolom setir masih. Ini pengaturannya apakah turun naik aja Mas? Only turun naik Mas? Turun naik ya Mas ya? Dan belum elektrik ya? Ya, masih manual. Tapi setirnya cakep nih Mas. Alhamdulillah. Ini setir Mazda Speed Mas? Yes, jadi ini setir karena pada waktu itu memang juga saya sendiri pinginnya restonya itu temanya walaupun original ya, seandainya pun harus pakai akseso ya yang original. Ya, sesuai tuner ya, tuner resmi ya, rumah modifikasi resminya ya. Betul sekali. Itu Mazda Speed. Ini Mazda Speed. Horn button Mazda Speed. Sampai shift knob ya? Shift knobnya, cuman memang shift knobnya ya kondisinya tahun 90 keluar ya udah kayak gini. Tapi masih ada nih body embosan nih Mazda Speed nih ya. Oke. Ini kolom tengah masih utuh banget, panel-panel AC, tombol-tombolnya juga masih lengkap, semua berfungsi. Di tengahnya ada kolom, ada head unit. Ini sudah ganti ya Mas ya? Sudah Mas, aslinya full Kenwood kalau untuk Astina. Oh, Kenwood. Oke. Head unit, speaker belakang itu pakainya Kenwood ya. Oke, sekarang sudah diganti jadi Pioneer. Sudah. Terus di bagian bawahnya lagi ini ada pengaturan retract spion ya. Yes. Kiri kanan ya semua. Kiri kanan, ini dia udah sini. Tahun segitu juga udah ini ya, udah lengkap juga ya dia. Oke. Terus untuk saya tambahin untuk pop up manual, kalau udah bermasalah di sini kan standarnya bukanya gini Mas. Kita nyalain lampu game, kebuka posisi game. Lepas aja nanti dia nutup. Oh gitu? Iya. Jadi kalau kita mau ngediem gini, terus kayak diem, nanti dia nutup. Dia buka ya, iya. Nyala lampunya. Terus kita nggak usah matiin lagi, dia otomatis turun. Berapa detik Mas? 3 detik. 3 detik turun ya? Turun. Itu kalau yang masih berfungsi ya? Kalau nggak fungsi, nggak turun-turun? Nggak turun-turun. Oke. Mas, ini ngomongin jok nih, jok kita yang empuk ini nih Mas. Katanya karena ruangan yang sempit, ya jadi mesti banyak trik atau banyak menentukan pilihan ya supaya bisa masuk ke bagian kabin ini ya. Siap. Jadi ini adalah yang kita dudukin ini bagian depan Recaro tipe LX ya. LX. Ini sudah dipertimbangkan dengan ukurannya Mas ya. Oke, jadi pertimbangannya gini Mas. Saya sebetulnya
pinginnya sih pakai jok Mazda Speed. Kalau Mazda Speed ngeluarin itu yang modelnya kalau di Recaro itu SR03. Oke. Kita pernah pakai, kita coba, dan hasilnya adalah kupingnya di sini Nempel. Udah nempel, hampir nempel. Udah nempel banget. Hampir nempel. 1 cm doang mas paling. Oke. Karena itu gede. Nggak bisa dong kayak gini. Akhirnya nggak cocok ya, kelihatannya komprominya itu ya istilahnya gini mas. Kita pakai yang ini pun itu saya baru dapat ini tahun 2017. 2017 saya nyari dapatnya di tempatnya Om Hendri Pesona. Terus kita pilih yang motif ini juga dengan pertimbangan supaya motifnya nggak terlalu nabrak dengan bahan fabrik bawaan mobil ini. Oke, bahan fabriknya teman-teman bisa dilihat di jok belakangnya. Jok belakangnya itu mulus banget ya, nggak ada rusak dikit-dikit ya. Cakep, terjaga banget. Alhamdulillah. Jadi warnanya dibikin mirip ya mas ya, kurang lebih ya. Kita cari yang istilahnya komprominya ya cukup sama lah. Oke. Karena memang untuk jok sendiri Astina itu kondisinya yang saya terima itu yang sebelah kanan di sini udah agak kurang bagus mas, karena kan keluar masuk. Betul. Di sini agak kurang bagus, dan kalau kita mau repair udah nggak nemu bahan yang sama. Oke. Yes. Solusinya ya udahlah ganti sekalian. Iya, ganti cuman gua naikin. Naikin aja. Kastanya gua naikin. Kastanya dinaikin. Kalau ganti rendah, kasihan dong. Nah, ini body udah ngomongin, terus interior yang nyaman. Ini walaupun desainnya compact tapi ini nyaman. Kita ngomongin mesin mas. Ya. Nah, mesinnya itu kan kalau nggak salah aslinya 1800. Betul. Injeksi 1800, 16 valve. 16 valve. Yes. Itu lumayan cukup asik ya dikendari di zaman itu ya mas ya. Jujur aja mas, mobil ini untuk mesin handling itu sebetulnya enak, dengan catatan sehat. Handling juga. Handlingnya enak, seperti yang saya tadi sampaikan di awal. Handlingnya enak, kalau mesin enak, enak banget mas. Oke. Tapi sekali lagi, kalau nyamannya ya forget it aja deh. Oke. Ya. Nah mas, ngomongin mesin ini mas, ini apa nih plus minusnya bisa dijelasin nggak sih mas? Gimana berburu spare partnya, susah apa enggak, siap. atau gimana tuh? Kalau mesin sih sebetulnya gini mas Randy, nggak terlalu isu. Jujur, untuk mobil ini seandainya emang mau bangun itu lebih isu itu ke interior maupun eksterior part. Itu sulit. Tapi kalau mesin masih cukup banyak, walaupun untuk original parts-nya ya sudah cukup sulit. Hanya karena ini kan sebetulnya mesinnya sama dengan Miata mas. Masa? Oh iya. Miata NA. Tadi kodenya apa mas? BP05. BP05. Iya. Oke. Jadi sebetulnya kalau mau bangun Astina pun ya nggak nggak terlalu sulit mas. Karena di luar negeri kan Miata juga masih banyak beredar. Banyak. Bahkan ada tunernya macam-macam ya. Betul sekali mas. Seperti itu mas. Jadi kalau mesin tuh sebenarnya nggak terlalu isu lah. Nggak terlalu isu. Yang jelas kalau Astina yang rata-rata beredar di sini kebanyakan penyakit itu di sensor-sensor kelistrikan. Sensor kelistrikan ngaco, wah udah ngaco semua. Ada tapi barangnya? Kalau untuk kelistrikan biasanya kita rewiring sendiri mas. Rewiring lagi ya? Rewiring sendiri, terus bagian soket-soketnya itu kadang yang suka agak bermasalah, udah hancur-hancuran mas. Udah hancur ya? Iya. Mas ada bengkel rekomendasi nggak? Atau biasanya bengkel-bengkel untuk urusan mesin, kalau ada komunitas ini punya bengkel rekanan kah atau bengkel langganan nggak sih? Ada mas, kalau untuk bengkel itu biasanya untuk teman-teman Astina itu ada untuk area Jakarta ya, itu biasanya di refer ke Pak Wari di daerah Kalibata. Daerah Kalibata ya? Ya, atau mungkin ada teman Astina juga untuk daerah Jakarta itu tempatnya Om Fus, GSM Service. GSM Service, sama di tempatnya Om Sam di daerah Pamulang. Nanti siapa tahu kita bisa dapetin info kontaknya mas. Siap. Gitu, buat ngobrol-ngobrol lagi gitu kan. Cuman kalau saya pribadi, saya biasa yang megang mobil ini antara Pak Wari sama satu lagi kawan saya orang Bandung. Saya justru servis mobil ini lebih seringnya ke Bandung. Oh gitu, di Bandung di mana tuh? Namanya Om Bagja. Dia punya tuner house itu pakai bendera Project B. Project B, ya Project B untuk MX-6 maupun Astina. Kalau emang kira-kira itu saya lebih untuk advance settingnya, saya pasti ke sana. Oke, siap. Mas, terakhir mas, ini udah seperti ini, mobil dari baru, warisan ayah ya, juga terus udah didandanin di kantong ini.
ada rencana mau upgrade apa lagi kah? Atau misalkan punya rencana lain, mempunyai koleksi Mazda lainnya atau gimana? Kalau untuk koleksi Mazda lain, saya jujur aja Mas, siapa sih yang nggak kepingin punya Mazda lagi sebetulnya? Emang pencinta Mazda nih? Emang saya cinta Mazda Mas, karena udah ngerasain tetep kok Mazda itu enak sekali. Kalau yang saya rasain loh Mas. Tapi ya sekali lagi kita ngelihat kondisi juga lah. Yang pertama itu kalau keinginan punya Mazda. Terus kalau seandainya mobil ini saya udah mentok Mas. Udah mentok ya? Udah mentok, lu udah nggak bisa naikin apa-apa lagi. Karena yang istilahnya yang saya pakai ya udah top of the line-nya semua kok. Paling kalau seandainya memang waktu itu saya juga ditanya ada masalah. Airflow saya juga agak bermasalah. Apanya? Airflow. Ya. Airflow-nya saya sempat kepikiran untuk mau pakai ECU standalone. Hanya saat ini memang pelan-pelan dulu aja lah nabung, karena memang juga belum urgent banget. Di seperti ini aja udah bisa nyaman. Katanya sering pernah keluar kota dengan kondisi begini? Ya, saya keluar kota kalau memang dari dinas pasti pakai mobil. Kalau masih di Pulau Jawa, saya pasti bawa mobil dan saya bawa ini. Wah, itu hebat. Udah enak Mas, sekarang udah ada tol soalnya. Yoi. Mas Wisnu, terima kasih ya Mas, sudah ngobrol-ngobrol sore ini soal ngomongin Mazda Astina-nya yang ganteng banget. Terima kasih Mas Rindy. Siapa tahu bisa jadi inspirasi buat teman-teman yang mungkin nyari mobil 90-an. Mungkin salah satunya si Astina ini yang desainnya menarik, liftback, terus model lampu pop-up. Nanti kalau ada yang kontak-kontak bisa dibantu ya Mas ya, kali buat ikut komunitas ya. Ikut komunitas di Facebook Mazda Astina Indonesia. Mazda Astina Indonesia teman-teman. Jadi tinggal di follow aja, ikut join di situ, terus ya diskusi di situ ya Mas ya. Bisa diskusi di situ. Oke, terima kasih aja, segitu aja liputan kali ini teman-teman. Kalau suka dengan video-video seperti ini, tolong di like, di subscribe, di share. Kita juga punya akun Instagram di @otojadul. Itu aja, Randy pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.